Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita bisa ketemu dengan tubuh yang sehat, semua ini hanya oleh anugerah dan pertolongan Tuhan. Mari kita mulai acara Manarema pada pagi hari ini sebagai bekal kita untuk memasuki semua aktivitas kita dari pagi hingga sampai pada malam nanti. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, pada kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini, di mana kami boleh kembali Tuhan, mohon bekal lewat kebenaran firman-Mu sebagai pimpinan, penyertaan dan pertolongan kami di dalam kami memasuki setiap aktivitas kami dari pagi hingga sampai pada malam nanti. Untuk itu mari Tuhan, berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali dengan tubuh yang sehat. Namun bagaimanapun juga kami harus mengakui bahwa di luar Tuhan kami tak mampu berbuat apa-apa. Untuk itu pada pagi hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan boleh membekali kami, menolong kami, dan memimpin di dalam setiap aktivitas kami. Mari kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Kisah para Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12, demikian bunyinya. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun dia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau diisi firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu dengan judul Hanya Yesus Keselamatanku. Ya, hanya Yesus keselamatanku. Saat ini semua manusia mencari keselamatan. Saat ini manusia mencari pertolongan. Saat ini manusia mencari perlindungan. Kepada siapakah kita bisa berlindung? Kepada siapakah kita bisa mendapatkan pertolongan itu? Firman Tuhan mengatakan, hanya Yesuslah pertolonganku. Ya, hanya Yesuslah keselamatanku. Di dalam pembacaan kita, di dalam Kisah para Rasul ini tadi dikatakan, dalam nama Yesus Kristus yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Allah di antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Oleh karena Yesuslah orang ini sekarang berdiri dengan sehat. Ini berarti berbicara tentang apa? Ya, tentang orang yang sakit. Mungkin orang ini lumpuh. Mungkin orang ini menghadapi satu penyakit yang begitu melemahkan kesehatannya, sehingga tidak bisa berdiri, tidak bisa bangun. Namun, ketika Yesus hadir, Yesus menjamah. Di sini dikatakan, oleh karena Yesus orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Pertolongan Tuhan itu nyata. Inilah yang dicari oleh manusia pada saat ini. Banyak orang yang menghadapi masalah. Banyak orang yang lemah. Banyak orang yang kalut. Kemana dia harus pergi mendapatkan pertolongan? Pada pagi hari ini dikatakan bahwa Yesus telah menolong
Dan di sini dikatakan orang ini berdiri dengan sehat. Ini yang kita harapkan semua. Kita ingin bangun, bangkit dari segala kelemahan kita, rasa ketakutan kita. Kita harus bangkit, berdiri, tegap dengan sehat, hanya oleh pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bahkan di sini dikatakan, Yesus itu yang dulu dikatakan dibuang, disalibkan, dan sekarang dia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di dalam dunia ini selain di dalam nama Yesus. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya oleh nama Yesus kita bisa diselamatkan. Seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita yang sudah lama kita menjadi orang percaya, seringkali kita jatuh bangun di dalam kelemahan. Karena apa? Karena kurang yakinnya kita terhadap pertolongan Tuhan. Karena kurang yakinnya kita bahwa Tuhan mampu melakukan segala perkara buat kehidupan kita. Kita kembali introspeksi pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita memiliki percaya yang sungguh? Sudahkah kita menaruh masa depan dan pengharapan kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan? Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus yang sudah rela mati di atas kayu salib hanya untuk saudara dan untuk saya. Dia selalu menunggu kapan kita memiliki hati yang penuh dan teguh untuk bisa percaya kepada Dia. Seringkali kita ragu-ragu. Pada pagi hari ini, firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang diberikan oleh Bapa yang di dalamnya ada keselamatan selain nama Yesus yang luar biasa itu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini datanglah pada Yesus. Yesus menunggu kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar kita mau buka hati kita, undang Dia masuk di dalam hati kita, menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita memiliki iman yang teguh, iman yang dewasa. Badai topan boleh datang, segala masalah boleh datang, berita yang menakutkan boleh datang. Namun kita jika teguh di dalam Yesus Kristus, bukan kita menjadi lemah, tapi firman Tuhan mengatakan, bangun, bangkitlah, dan berjalanlah dengan tegap, dengan tubuh yang sehat. Itulah yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kita menjadi lemah dalam situasi seperti ini. Di dalam kesulitan kita, di dalam ketakutan kita, bukan kita lari daripada Yesus, malah kita mendekat pada Dia. Dia menunggu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dia sanggup memberikan hati yang penuh dengan kedamaian. Dia sanggup memberikan sukacita yang daripada Allah sendiri. Firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera yang kuberikan bukan seperti yang dunia berikan, tetapi damai sejahteraku sendiri, kata Yesus. Damai sejahtera yang sempurna, yang mampu menolong kita, yang mampu memberi kekuatan pada kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam situasi yang sangat mencekam ini, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bawalah hidupmu datang kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah, hanya kepada Dialah satu-satunya jalan yang dapat menolong kita. Saya teringat dengan sebuah pujian yang mengatakan, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Tuhan ku sentosa.
hanya ku bisa lari kepadanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita tahu dengan jelas hanya ku bisa lari kepada Dia, datanglah pada Dia. Yesus menunggu saudara. Yesus menantikan saudara. Dan Yesus sudah menyiapkan apa yang saudara butuhkan. Dia akan jawab, Dia akan menolong, Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Yang boleh memberikan kekuatan, membangkitkan hati kami yang lemah, membangunkan kami yang sudah tidak mampu ini Tuhan. Untuk kami boleh tetap bangkit berdiri dengan tegap, dengan hati penuh sukacita. Semua ini hanya oleh pertolongan-Mu. Karena jikalau pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan pada kami, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Inilah Tuhan, satu panggilan yang begitu indah. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Dan jalan inilah yang harus kita tempuh. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, jikalau pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, seberapa banyak Tuhan anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari Tuhan. Bagi mereka yang sakit Tuhan, jamah Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Bagi mereka yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Bagi mereka yang menghadapi berbagai masalah, oh Tuhan angkat segala masalahnya. Bagi mereka yang lemah Tuhan kuatkan kembali. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Segera lalukan Tuhan pandemi COVID yang melanda seluruh muka bumi ini. Khususnya di muka bumi Indonesia ini. Tuhan lalukan, Tuhan lewatkan, Tuhan hancurkan segala virus-virusnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan, pulihkan keadaan ekonomi seluruh rakyat Indonesia. Berikanlah ketenangan, segera berikan pemulihan Tuhan. Sehingga semua bangsa kami, rakyat Indonesia, boleh menikmati hidup yang penuh dengan sukacita. Hanya oleh kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.